Yohoho, Sobat Wibu. Jangan pernah membenci dirimu sendiri, sebab bukan tugas kita untuk membenci diri sendiri. Itu adalah tugas orang lain. Ya, kalau kita membenci diri sendiri, kasihan kan? Orang lain jadi nganggur dong. Gak ada tugas gitu. Baiklah, semoga kalian tetap bahagia, sehat selalu, dan jangan lupa tetap bersyukur apapun kondisi kita. Yuk lanjut bahas alur cerita Mushoku Tensei Season 2 episode 5. Siapin snack yang kalian suka, jangan lupa minumnya sekalian. Colokin headset kalian dan mari kita dengarkan. Kasumi no kokyū, Shichi no kata, Shibuki. Rudeus dan Aelinalis telah sampai di kota di mana Akademi Sihir berada. Pemandangan yang terlihat megah Akademi Sihir Ranoa dari kejauhan membuat mata menjadi cerah. Mereka berdua bergegas menuju akademi untuk bertemu dengan kepala Akademi Sihir Ranoa yang bernama Genas. Setelah mereka bertemu dengan kepala Akademi Genas, Rudeus dan Aelinalis memperkenalkan diri. Setelah basa-basi sebentar, kepala Akademi Genas meminta izin untuk menguji kemampuan Rudeus yang merupakan murid rekomendasi dari Roxy. Rudeus tanpa sungkan langsung mengiyakan dan mereka pergi ke lokasi pengujian berada. Dalam perjalanannya, kepala Akademi Genas menjelaskan tentang keistimewaan sekolah Akademi Sihir Ranoa. Dia memberi arahan kepada Rudeus untuk mengambil kelas yang cocok dengannya. Kemudian Rudeus membisikkan ke telinga kepala akademi. Dia bertanya apakah ada kelas pelajaran membuat obat yang menyembuhkan penyakit mental. Padahal ia hanya ingin menyembuhkan penyakit impotennya. Kata sang kepala akademi, pelajaran itu tidak ada, akan tetapi pelajaran tentang sihir penyembuh dan detoksifikasi serta tentang kutukan itu ada. Di sebuah ruangan yang lantainya terukir sebuah simbol sihir, para murid Akademi Ranoa sudah berkumpul untuk menyaksikan dan melaksanakan ujian masuk ke Akademi Sihir Ranoa. Dan terlihat Rudeus masih bingung apa yang harus dia lakukan untuk ujian yang akan dia kerjakan. Kepala akademi itu menjawab kalau ingin melihat sihir tanpa rapalan yang Rudeus kuasai, karena pada dasarnya di dunia yang Rudeus sekarang tinggali tak ada orang yang bisa melakukan sihir tanpa rapalan. Hanya Rudeus yang bisa melakukannya. Dan yang membuat Rudeus terkejut, ternyata ada seseorang yang sama seperti dirinya yang bisa menggunakan sihir tanpa rapalan di dalam Akademi Sihir Ranoa tersebut. Kepala akademi memberitahu bahwa namanya adalah Fitz dan merupakan salah satu siswa jenius di Akademi Sihir Ranoa. Setelah penjelasan yang dikatakan oleh kepala Akademi Genas, sosok Fitz pun muncul di depan Rudeus dengan kacamata hitam, rambut perak, dan juga telinga khas elf dan yang dijuluki dengan Fitz si Hening. Fitz merasa terkejut setelah dipanggil oleh kepala akademi tersebut, sebab yang akan dia lawan ternyata adalah Rudeus. Dalam keterkejutannya, ada rasa bahagia karena bertemu kembali dengan Rudeus, teman masa kecilnya yang dia cari-cari selama ini. Akan tetapi karena perubahan Fitz yang cukup signifikan, Rudeus tak mengenali teman masa kecilnya itu. Dia malah memanggil Sylvie kakak senior, lalu memperkenalkan diri sekali lagi di hadapan Sylvie atau Fitz. Beberapa saat kemudian, ujian pun dimulai. Rudeus berhadapan dengan Fitz yang sama-sama pengguna sihir tanpa rapalan. Pada awalnya mereka saling pandang dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Akan tetapi Fitz yang pertama mengeluarkan tongkat yang ujungnya terdapat kristal warna merah. Dan itu merupakan senjata tongkat sihir yang selalu digunakan oleh Fitz untuk melawan musuh-musuhnya. Lalu setelahnya terdengar aba-aba mulai yang dilontarkan oleh kepala Akademi Genas. Rudeus yang awalnya sedikit bengong jadi tersadar dan tanpa pikir panjang menggunakan kemampuan matanya yang bisa melihat pergerakan musuh di masa depan.
Langsung saja dengan cepat Rudius mengeluarkan sihir dari tongkat sihirnya dan langsung mengenai Fitz sebelum ia sempat melancarkan sihirnya. Fitz menjadi bingung dan tak bisa melancarkan sihirnya karena Rudius terus melancarkan serangannya sebelum Fitz sempat menggunakan sihirnya untuk menyerang balik. Fitz kemudian terjatuh dan bertanya kepada Rudius, "Bagaimana bisa kamu melakukan teknik itu?" Rudius pun menjawab, "Itu adalah sihir yang bernama Disturb Magic." Di dalam pikiran Rudius sangat merasa tidak enak karena baru saja menghancurkan citra senpainya itu. Para murid yang berada di sekelilingnya memperhatikan Rudius dan membuat Rudius semakin canggung. Akhirnya memberanikan diri untuk membantu Fitz bangun dan ia lalu berkata, "Terima kasih sudah membuat siswa baru sepertinya terlihat keren." Rudius mengulurkan tangannya dan Fitz pun menerima pertolongannya. Scene berpindah ke sebuah kamar salah satu asrama dan terlihat Rudius yang berganti seragam untuk mulai masuk kelasnya. Meskipun dia hanya harus mengikuti kelas sebulan sekali. Terdengar suara ketukan dari pintu kamar. Rudius segera membukanya dan ternyata dia adalah Elinalis yang sudah memakai seragam khas Akademi Ranoa. Dia menemui Rudius hanya untuk menanyakan penampilannya apakah cocok atau tidak memakai seragam itu. Jauh-jauh dari asrama putri hanya untuk bertanya seperti itu. Terlalu niat. Emang agak lain dia. Scene kemudian berpindah di sebuah aula yang sudah berkumpul para siswa baru untuk mendengarkan sambutan dari ketua OSIS. Terlihat di antara siswa-siswa itu tak salah lagi ada Rudius dan juga Elinalis. Beberapa saat kemudian kepala akademi memanggil ketua OSIS dan muncullah ketua OSIS dan juga ajudannya turun dari tangga. Para murid yang hadir pada ribut karena mengetahui kalau ketua OSISnya ternyata putri dari kerajaan Asura yang namanya Ariel, dan di sebelahnya ada Fitz yang merupakan lawan saat ujian Rudius. Lalu di sebelahnya lagi ada Luke. Mereka bertiga turun dari tangga bak sang selebriti. Semua pandangan tertuju pada mereka. Setelah mereka sampai di podium, Ariel dipersilakan oleh Luke untuk memulai pidatonya. Ariel pun memperkenalkan diri dengan nama lengkapnya, Ariel Anemoi Asura. Dengan gestur yang berwibawa, Ariel memulai pidato sambutan kepada murid baru Akademi Sihir Ranoa. Pidato berjalan dengan lancar dan kondusif dan semua orang sangat kagum dengan apa yang disampaikan ketua OSIS termasuk Rudius. Mereka memberi tepuk tangan meriah atas pidato sambutan Putri Ariel. Scene lalu berpindah ke sebuah lokasi. Terlihat Rudius menaiki tangga dan masuk ke sebuah ruangan kelas. Di sini Rudius hanya melihat beberapa orang saja. Nampaknya banyak bangku kosong tanpa penghuni. Salah satu siswa yang berada di kelas itu setelah mengetahui yang datang adalah Rudius, dia pun histeris dan berlari menuju arah Rudius yang masih berada di depan pintu masuk sedari tadi. Dia sambil memanggil Shisho atau guru, lalu setelah itu memeluk Rudius. Dia ini adalah Zanoba. Sedikit mengingatkan lagi, dia diperlihatkan saat di season 1 yang bertarung dengan Rudius yang alhasil kalah telak, akhirnya mengikrarkan menjadi murid Rudius. Mendengar mereka yang sangat berisik, seseorang dari ras kucing bernama Linia de Doldia mengintimidasi Rudius dan Zanoba. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri layaknya siswa baru. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Siswa yang bertelinga seperti anjing bernama Pursena dan sikapnya agak ketus terhadap Rudius meskipun dia cewek. Lalu cowok yang duduk di depan Rudius bernama Cliff Grammore, si penyihir jenius, kata dia. Zanoba lalu memberitahu kepada Rudius kalau masih ada lagi siswa cewek dan namanya Silent.
Dia merupakan satu-satunya siswa yang tidak diwajibkan mengikuti pelajaran. Setelah kelas berakhir, Rudius pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang bencana teleportasi di wilayah Vitoa. Banyak buku yang dia bawa untuk dibacanya pada saat mau mencari tempat duduk. Tanpa sengaja Rudius bertemu dengan Fitz yang juga berada di perpustakaan. Rudius menyapanya dan meminta maaf karena telah menghancurkan citranya waktu ujian masuk akademi. Fitz dengan lapang dada memaafkan Rudius dan bertanya sedang apa di perpustakaan. Lalu Rudius menjelaskan bahwa dia ingin meneliti tentang bencana teleportasi di wilayah Vitoa yang membuatnya terhempas sampai di wilayah benua iblis. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka pun berpisah. Scene pun berpindah lagi. Zanoba dan Rudius sedang mengobrol di sebuah tempat sambil makan siang. Tanpa sengaja, seorang pria dan dua wanita sedang lewat, kemudian menyapa Rudius. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada pria itu. Dan pria tersebut juga menyebutkan namanya. Dia adalah Luke Notos Greyrat. Ternyata dia merupakan sepupu jauhnya. Zanoba yang awalnya diam, kini dia membuka mulut dan menjelaskan bahwa pria bernama Luke itu merupakan keluarga ningrat kelas atas di Asura dan merupakan salah satu pengawal Putri Ariel. Setelah makan siang, Rudius kembali ke perpustakaan sampai tidak sadar waktu sudah larut. Rudius memutuskan kembali ke asramanya, namun saat di jalan dia dihentikan oleh sempak jatuh dari asrama putri. Rudius sontak melihatnya dan memungutnya. Tanpa disadari, ada cewek asrama putri melihat kejadian itu dan berteriak, "Ada pencuri sempak!" Langsung saja para cewek-cewek keluar dan mengerubungi Rudius. Rudius berusaha menjelaskan, namun mereka tak mau dengar. Ada salah satu yang terkuat, yaitu cewek gorila. Dia langsung berhadapan dengan Rudius, menarik tangannya ingin memberikan Rudius keadilan. Rudius pun panik, tapi untungnya tiba-tiba Fitz muncul dan menjelaskan kejadiannya bahwa itu jatuh karena saat dia akan mencuci celana dalam itu. Rudius pun selamat dari pengeroyokan massa. Rudius dan Fitz kemudian mengobrol dari hati ke hati. Dan cerita pun selesai. Iya, itulah tadi bahasan alur cerita Mushoku Tensei Season 2 episode 5. Semoga kalian terhibur dan Mimin mau pamit undur diri. Sebelum berpamitan, janganlah lupa kalau kalian terhibur dengan bahasan dari channel Wipurabek, subscribe dan pencet tombol loncengnya agar dapat notifikasi tentang pembahasan alur cerita episode selanjutnya dan agar semakin berkembang lagi. Sampai jumpa, lepaskan headset kalian. Good luck and have a nice day.